langsung saja saya bacakan kasusnya ya. Kasus pertama yaitu sebagai coachnya Ibu Ronia, coachnya Ibu Eralisa. Nah, dengan kasus sebagai berikut. Seorang guru sangat memahami jika Rina, salah satu muridnya, berbakat dalam berpidato dalam bahasa Inggris. Ia mendorong Rina untuk mengikuti perlombaan pidato dalam bahasa Inggris di tingkat kabupaten. Namun, nampaknya Rina masih belum percaya diri. Bagaimana cara Anda dalam menanggapi hal ini? Nah, silakan Bapak Ibu. Selamat pagi Ibu. Kebetulan saya pagi ini mau mencari Ibu. Saya ingin mengobrol dengan Ibu. Bolehkah Ibu? Ya, selamat pagi juga, Nak. Boleh, Nak, silahkan. Kebetulan Ibu juga ada yang mau bicarakan denganmu. Ayo, silahkan duduk. Nah, Terima kasih Bu. sekarang siapa yang pertama ngobrol dulu? Kamu dulu yang cerita atau Ibu? Ibu aja dulu deh. Oke. Nah, bulan depan kan akan diadakan lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten. Dan menurut pengamatan Ibu selama ini, kamu berbakat dalam berpidato bahasa Inggris. Apakah kamu tertarik mengikutinya, Nak? Ya Bu, tentu saya sangat tertarik loh Bu. Tapi sebelum mengikuti lomba tersebut, saya ingin bercerita dengan Ibu mengenai masalah saya. Ya, Nak, silahkan, boleh. Tujuan Rina bercerita untuk apa? Ayo, silahkan. Ya Bu, saya dalam mengikuti lomba tersebut ada masalah. Di dalam lomba tingkat kabupaten, saya kayaknya nggak pede loh Bu, ikut dalam bertanding, karena saya merasa kalau tingkat kabupaten, di sana kan banyak saingan Bu. Di sana kan pasti nanti orang-orang kota, mereka les, berarti mereka hebat dong. Tidak sama seperti saya yang tinggal di kampung. Oh iya, begitu. Itu masalahnya. Terus apa lagi yang menjadi kekhawatiran Rina? Jadi kan Bu, saya ingin tampil percaya diri pada pidato bahasa Inggris di tingkat kabupaten nanti Bu. Oh, jadi Rina kurang percaya diri untuk tampil di tingkat kabupaten ya? Iya Bu, betul sekali Bu, saya kurang pede Bu. Terus, percaya diri yang Rina maksud itu seperti apa rupanya? Gini Bu, saya akan merasa percaya diri jika saya menghilangkan grogi. Terus khawatir dan takut salah ketika tampil nanti Bu. Oke, misalnya Ibu punya skala nih 1 sampai 6 untuk percaya diri. Sekarang Rina kira-kira Rina berada di tingkat keberapa kepercayaan dirinya? Kepercayaan Rina sekarang Bu masih di tingkat ketiga Bu. Nah, berarti sudah berada di pertengahan nih. Nah, kira-kira apa usaha yang bisa dilakukan Rina untuk meningkatkan kepercayaan dirinya? Usaha yang sudah saya lakukan Bu, ketika waktu dulu Bu, waktu kita bertanding dulu Bu di tingkat gugus loh Bu, masih ingat nggak Ibu? Iya, iya. Itu kan saya menjadi peserta Bu. Di tingkat gugus kemarin Bu, saya pede Bu, karena kenapa saya pede? Orang lawan-lawan saya kan saya kenal Bu, teman-teman saya. Dan saya nggak masalah. Dan juga di situ Bu, saya sudah ada persiapan. Oke, jadi kepercayaan diri Rina itu muncul ketika Rina mengenal temannya dan ada persiapan diri, ya kan? Iya Bu. Nah, jadi kira-kira persiapan diri yang maksimal itu menurut Rina bagaimana? Di situ kan Bu, kebetulan karena teman-teman kan saya sudah kenal sama mereka Bu. Jadi sudah maksimal saya rasa Bu, karena saya nggak ada merasa malu atau minder begitu Bu, biasa-biasa aja. Oke, jadi kalau kamu sudah persiapan dan kenal lawan tandingmu, kamu sudah percaya diri ya, Rin ya?
Iya, Bu. Saya sudah percaya diri karena saya sudah kenal sama teman-teman lawan saya waktu bertanding kemarin, Bu. Oke. Jadi di tingkat kabupaten nanti, apa yang membuat Rina tidak pede? Yang buat saya nggak pede, Bu, kan yang seperti yang saya bilang tadi, Bu. Saya merasa canggung, Bu. Nanti mana tahu saya kalah, Bu. Mereka kan orang-orang kota, datang dari berbagai penjuru, Bu. Jadi saya kurang pede lah, Bu. Dan persiapan saya juga masih kurang untuk tingkat kabupaten. Tidak sama seperti waktu tingkat gugus dulu, Bu. Saya sudah mempersiapkan maksimal, tapi ini belum loh, Bu. Oke. Jadi pertama yang buat Rina tidak pede adalah belum kenal dan belum ada persiapan. Berbeda dengan di tingkat gugus ya, betul begitu? Betul, Bu. Nah, kira-kira dari Rina sendiri bagaimana menghadapinya? Iya, Bu. Menghadapinya mungkin saya bagaimana ya, Bu? Kira-kira ya, menurut Ibu. Hmm, eh, Ayo coba dulu Rina pikir-pikir lagi kira-kira bagaimana Rina bisa menghadapinya supaya Rina lebih percaya diri. Ayo. Hmm, saya pada belum kenal pada peserta lainnya, pasti dari kota ya, Bu. Jadi mungkin saya bingung, Bu. Kira-kira yang saya lakukan, oh, eh, bagaimana ya, Bu? Kira-kira saya masih bingung, Bu, mencari solusinya. Nah, jadi eh, dari tadi itu Ibu simpulkan permasalahan Rina yang pertama tidak pede karena tidak kenal dan tidak ada persiapan. Ya kan? Kesimpulannya Iya, Bu. permasalahan Eh, ini iya, Bu. tidak pede dan Berarti tidak ada sebenarnya, persiapan. berarti Jadi sebenarnya Bu, saya harus merubah cara pikir saya ya, Bu. Saya eh, jangan minder terhadap teman ya, Bu. Berarti saya harus pede ya, Bu, nanti di waktu pertandingan itu. nah, itu bagus dan Ibu sangat setuju. Dan kamu mulai mengerti dengan mengatasi masalahmu. Terus apa lagi yang harus kamu lakukan, ayo? Terus Bu, yang kedua mungkin saya harus belajar dari pengalaman waktu bertanding gugus dulu ya, Bu. Iya, benar, bagus. Terus ada baiknya direncanakan lebih detail lagi. Kira-kira apa yang perlu kamu lakukan lagi dalam lomba? Kira-kira apa lagi, ayo? Yang saya lakukan nanti mungkin saya berpikir lebih positif dan harus berlatih lebih banyak lagi ya, Bu, lebih maksimal, menambah jadwal saya menjadi tiap hari latihan di sore hari. Ya, betul. Tapi sebaiknya kamu punya pembimbing. Untuk langkah itu apa yang akan kamu lakukan? Ya, Bu, saya akan menjumpai guru bahasa Inggris, Bu, Ibu Tati. Saya ingin meminta bimbingan lagi kepada beliau mengenai teknik-teknik lomba ini, Bu. Iya, tepat sekali. Bagaimana cara kamu menemui guru bahasa Inggris kamu, Rin? Nanti siang kan, Bu, saya mau membuat jadwal dulu nih ceritanya. Baru setelah siap membuat jadwal, saya akan datang ke rumah Ibu bahasa Inggris di sore nanti dan meminta bantuan beliau untuk membimbing saya, Bu. Bagus sekali. Seberapa besar komitmen Rina untuk rencana ini? Ya sangat berkomitmen sekali, Bu, karena saya ingin kan, Bu, nanti, Bu, kalau ikut tanding saya maunya juara. Kalau nanti saya juara kan, Bu, Ibu senang nggak, Bu, kalau saya juara? Ya, sangat senang. Bagus sekali. Karena Kira-kira siapa yang membantu Rina dalam mewujudkan komitmen ini? yang membantu saya, Bu, ya eh, ibu saya, Bu, karena ibu saya itu sangat peduli sama saya, Bu. Kalau saya bermain-main, ibu saya mengingatkan saya agar saya belajar. Ibu saya sangat memotivasi saya dan ibu bahasa Inggris. Ibu itu juga sangat perhatian sama saya, Bu. Iya, bagus sekali. Terus, tindak lanjut dari pertemuan kita hari ini apa? Jadi kan Bu, nanti sepulang sekolah ini, saya kan membuat jadwal dan berkonsultasi dengan Ibu Bahasa Inggris agar nanti bagaimana caranya ya biar saya pede dalam tingkat kabupaten agar
banyak nanti ilmu yang saya dapat dari ibu itu untuk persiapan saya. Bagus sekali Rina. Kamu memang anak yang sangat pintar. Semoga dengan ini nanti Rina menjadi juara dan kami guru-guru semua sangat mendukung Rina. Ya. Amin Bu, amin. Semoga doa ibu dan doa saya terkabul dan doa sekolah kita Bu. Iya. Sekarang Rina boleh masuk kelas ya. Terima kasih ya Bu atas arahan Ibu dan bimbingan Ibu. Saya permisi ya Bu, karena saya ada masih les Bu. Permisi Ya, Bu. silahkan. Baik, terima kasih Ibu berdua yang sangat hebat. Kalau saya menyaksikan mulai dari pertamanya itu, kalau bisa dikasih nilai luar biasa. Jujur, kalau saya lihat konsepnya itu, aspek ceritanya itu sudah mencapai yang mana kalau saya perhatikan tujuan umum pertanyaannya sudah ada jelas. Kemudian identifikasi masalah. Di sini pada identifikasi pertanyaannya si coach-nya itu benar-benar menggali begitu loh. Nah, selain itu juga coach kalau saya perhatikan merasa nyaman dengan coach-nya begitu. Nah, secara tidak langsung juga coach-nya ini di sini saya perhatikan memberikan arahan, mementori coach ya, terus dia secara tidak langsung meminta si coach ini itu mencari solusinya sendiri begitu. Jadi benar-benar kreatif. Nah, secara umum menurut saya konsepnya bagus gitu. Karena saya lihat si coachingnya itu nyaman, jadi anak itu diajari begitu untuk mencari solusinya sendiri. Si coach mendengarkan dulu, tidak langsung menjawab, tapi sejauh ini mantap, saya suka.